Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Selasa tanggal 15 Januari 2019. Bersama saya Romo Thomas Suratno SCY dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat di dalam Injil Markus bab atau pasal 1 ayat 21b sampai dengan ayat 28. Setelah hari Sabat mulai, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub, sehingga mereka memperbincangkannya, katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru? Ia berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahnya dan mereka taat kepadanya." Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia ke seluruh penjuru di seluruh Galilea. Saudara-saudari yang terkasih, ada seorang supir yang berhenti di lampu merah. Seorang pengemis mengetuk-ngetuk pintu mobil sambil mengulurkan tangannya meminta uang. Sopir yang baik hati itu menurunkan kaca jendelanya menyapa pengemis itu, "Saudaraku, saya hanyalah seorang sopir, dan hari ini saya belum punya rezeki untukmu." Pengemis itu berkata kepadanya, "Terima kasih Om Sopir." Sopir itu berkata, "Saya tidak memberimu sesuatu, tetapi mengapa engkau harus berterima kasih?" Pengemis itu berkata, "Karena tadi Anda menyapa saya saudara." Sebuah dialog yang sederhana tetapi sangat-sangat manusiawi. Pikirkanlah berapa kali kita marah atau kesal dengan para pengemis di lampu merah atau di tengah kemacetan jalan raya. Berapa kali kita memberi 1.000 atau 2.000 rupiah sambil marah atau mengeluarkan kata-kata kotor terhadapnya, atau membuang dan membiarkan si pengemis itu memungutnya di atas tanah. Saudara-saudari yang terkasih, Tuhan Yesus dalam khotbahnya tentang akhir zaman, ia menegaskan bahwa kita semua akan diadili bukan berdasarkan berapa perbuatan dosa yang telah kita lakukan. Ia justru akan mengadili kita berdasarkan perbuatan-perbuatan kasih yang pernah kita lakukan bagi saudara-saudari yang malang dan paling hina. Sesungguhnya, segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Matius 25 ayat 40. Yesus memiliki perhatian yang istimewa kepada orang-orang yang miskin dan menderita. Ia adalah anak Allah, sungguh menjadi saudara bagi manusia. Saudara-saudari yang terkasih, Penginjil Markus hari ini mengisahkan bagaimana Yesus menjadi saudara bagi banyak orang yang sakit. Di dalam rumah ibadat di Kapernaum, ia menunjukkan dirinya sebagai guru yang mengajar dengan kuasa dan juga sebagai pembebas yang menyelamatkan manusia dari kuasa roh jahat. Roh jahat saja mengakui kuasa Yesus orang Nazaret dan yang kudus dari Allah. Semua orang yang menyaksikan mukjizat penyembuhan dan mendengar pengajarannya merasa takjub dan memujinya. Sikap Yesus yang solider dengan kaum penderita ini adalah hal yang positif dan sangat inspiratif bagi kita. Ia, meskipun anak Allah, rela merendahkan diri menjadi sama seperti kita kecuali dalam hal dosa. Bahkan lebih dari itu, menjadi seorang hamba bagi manusia yang berdosa untuk mengajar dan membebaskan dari segala kejahatan. Saudara-saudari yang terkasih, penulis surat kepada umat Ibrani menegaskan
bahwa Allah Bapa telah menyerahkan segala sesuatu ke dalam tangan Yesus sebagai satu-satunya Mesias kita. Dengan kuasa mutlak dari Bapa, Anak menjadi manusia dan pengantara Bapa dengan manusia, yang menjadi satu dengan kita serta menjadi saudara kita. Dia menunjukkan solidaritas Allah yang mutlak dengan manusia. Bagaimana wujud solidaritas Allah bagi manusia? Dalam kitab Mazmur bab 8 ayat 6 sampai dengan 7 yang dikutip surat kepada umat Ibrani tertulis, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya, atau apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun untuk waktu yang singkat engkau telah membuatnya hampir setara dengan Allah dan memahkotai dia dengan kemuliaan dan semarak. Segala-galanya telah kau tundukkan di bawah kakinya. Saudara-saudara terkasih, firman Tuhan hari ini sungguh menggembirakan kita. Allah begitu solider dan empati dengan manusia, sehingga rela menjadi manusia dalam diri Yesus, rela menderita, wafat dan bangkit, sehingga dimuliakan Bapa di sorga. Yesus menjadi saudara bagi orang yang sakit dan menderita. Mengapa kita belum menjadi saudara dengan mereka? Ya Tuhan Allah, semoga hari ini aku menjadi sesama bagi saudara-saudaraku. Tumbuhkanlah niatku untuk siap menolong saudaraku yang menderita dan berkekurangan. Amin.